Hai guys, kembali lagi ke channel kita Cilawat dan kali ini adalah episode perdana podcast kita yang Cilawat Podcast. Gue nggak tahu, belum didesain namanya. Kita belum ada Tapi nama. ya kalau misalnya ada yang Topik bingung udah ada. kok ada yang podcast lagi nih, ya sebenarnya ada Ya. satu podcast lagi tapi itu hostnya Mayang. Kalau yang ini hostnya siapa aja deh pokoknya. Ya, ini pembahasan laki-laki. Nah ini bukan sih, ini pembahasan tentang lebih Pembahasan laki-laki apa ya itu ya? Apa istilah lu? Pop culture? Ya, ini lebih ke pop culture. Jadi lebih kayak ke entertainment, I guess, ke film lah, TV show lah, yang kayak gitu-gitulah. Cocok buat kalian yang lagi di rumah aja. Kalau yang podcastnya mereka kayaknya tentang kehidupan yang lebih berat ya. Kalau kita lebih santai lah. Kita nggak sampai segitunya Salah lah ya. satu bintang tamunya itu hidupnya berat banget sih. Iya. Di podcast sama yang. Nah ya, Kasian juga ya. nah kali ini kita pembahasan pertamanya tentang apa? Pop culture ya? Ya, Oh iya, maksud oh topiknya. tentang Demon Slayer. Iya, di Slayer. Oh, oke. Atau yang bahasa Jepangnya? Kimetsu no Yaiba. Ya, betul. Tadi gua sampai ngeblank. Soalnya ada yang tamat nonton animenya Heeh. dan tamat baca manganya. Manganya. Lanjut mangga. Ya, kalau kita, Lanjut kita kan udah Kita cukup udah lama ya. Tapi lu tahu Kimetsu no Yaiba dari mana? Wah, taunya itu waktu beken, sebetulnya gue mulai bacanya itu pas manga dulu apa anime dulu? manga dulu. Manga dulu. Enggak, animenya udah ada waktu itu. Oke, iya, oke. Gue taunya dia itu waktu dia dibilang itu ngalahin One Piece. Oh. Actually gue mulai bacanya karena waktu Waktu dibilang ngalahin One Piece. Gue mulai bacanya di situ. Oh, berarti bisa jadi startnya gue duluan dong, karena Bisa jadi. gue itu bahkan belum tahu info itu ngalahin One Piece pas udah baca manganya. Tapi gue ke anime dulu pertama kali nemuin. Gue lagi download di website anime yang biasa gue download, terus gue bilang ada yang anime baru nih, terus nyoba download, iseng nonton 1, 2, 3 langsung terusan. Ya itu gue belum nonton tapi gue udah tahu. Gue udah tahu animenya gua waktu langsung itu. move ke manga. Karena yang bikin Ufotable. Jadi gue tahu. Dan ya tanya dulu lah ini yang udah selesai lah. Gimana? Kita yang cokokin. Kalau Kita gua nggak tahu sih, kita yang maksa. Iya. ya kalau gua kan dipaksa buat nonton. Dia bilang, ayo nonton. Ya lagi WFH juga Ya kan. udahlah. Akhirnya gua karena lagi ini udah berlangganan servis ya gua tonton lah. Berapa hari lu habis? Hah? 3 hari kayaknya. Ya. 3-4 hari kayaknya. Gua tonton. Terus ya udah gua tonton, pas nonton ini pas lihat ini kayak Attack on Titan nih kayaknya gue lihat. Ini Awal-awalnya. iya suasananya kok kayak Attack on Titan ya, kayak semua keluarganya dimatiin gitu kan. Terus habis itu pas gue tonton lagi bagus nih kayaknya ceritanya nih. Sampai akhirnya lanjut terus. Gua satu kali nonton tuh bisa 8 episode kayaknya. 8 Ya kalau 3 kali sih Iya. average 8 sih. 8 episode. Gua bisa 8 episode per hari gua nonton. Ya udah. Terus habis itu penasaran gua. Ternyata bagus nih. Ya mungkin kalau menurut gua sih, gua memang orang jarang nonton anime juga sih. Tapi maksudnya anime yang gua tonton ada tapi sedikit. Dan begitu gua tonton, ini gua merasa ini anime terbaik yang pernah gua tonton sih kayaknya sih. Menurut gua ya, ini menurut gua. Karena dia betul-betul ngebawa, gua ngeliat bukan cuma dari segi dia punya berantemnya oke, keren. Terus dia juga ada dramanya juga. Visualnya juga udah lebih baik ya. Yang visualnya juga Udah luar bagus biasa. ya. Yang membuat lu kalau ada dramanya dan ada segala macam, dan maksudnya lu tuh hanyut ke dalam dia punya filmnya gitu. Oh iya, oke banget nih. Baru abis itu gua lanjut baca manganya. Ya manganya juga udah tamat kan. Manganya gua kebut kurang lebih berapa ya? Satu kali baca berarti berapa? Enggak, hari pertama sih gue baca paling cuma 20 chapter gitu. Tapi yang terakhir tuh gue baca 50 chapter sampai Iya. Tapi berhubung chapternya cuma 205 ya Tapi cepat habisnya. Gue belum pernah sih sekali baca manga sampai 50 Gua chapter per hari sih. gue pulang kantor sampai tidur cuy. Gue baca Itu Gue baca itu 50 chapteran lah kurang lebih. Apalagi yang terakhir. Gue udah baca yang terakhir. Gue udah capek. Aduh anjing, gue udah capek nih. Tapi gue pikir-pikir bentar lagi nih udah chapter 198 nih gitu kan. 6 lagi lah, udahlah tahan lah. Akhirnya gue tamatin tuh satu ini sampai. Tapi Kimetsu memang gue juga bacanya juga ngebut sih. Waktu itu gue kayak cuman ngebut juga sih. satu kalau- hal itu ya, gue mulai setelah gue selesai bacanya itu pertama kali ya gue mulai baca itu tuh sampai dia kalau nggak salah baru mulai final battle itu nggak salah gue kebut 2 hari doang itu kan berarti kan 100 berapa tuh 100
udah Iya. satu ya. Kalau gue langsung Itu gua kebut itu itu. anime ke manga Di gua weekend baca. sih itu biasa itu di weekend. Emang sih. Kimetsu Gua tuh weekend. dia untuk terbitnya per minggu atau Per minggu. Oh, per minggu Tapi ya, ada sama liburnya dikit, kayak tapi kayak One Piece gitu ya. Iya, dia dia per minggu, hari Sabtu atau Minggu kadang-kadang. Iya, sebelumnya gue cuma yang paling gue ikutin sekarang cuma One Piece sih. One Piece kan So- Jumat terbit. ya, sebelumnya kan One Piece, sekarang tambah Kimetsu. Walaupun Kimetsu udah tamat. Tapi- Dia belum sempat ngikutin per minggu. Itu udah tamat aja. Iya, tapi gue berasa walaupun gue ini sih kalau ceritanya memang terlalu pendek. Tapi kalau misalnya mau dipanjangin pun gue takutnya malah lu Jadi, punya apa ngomongnya kualitas. ya? Lu punya impresi terhadap itu bisa menurun takutnya. Ya gini kan ya, topiknya kan Kimetsu review nih ya, reviewnya sekalian ya kita gimana lah sama endingnya, kita udah tahu semua endingnya. Jadi kita nggak usah nonton animenya pun kita udah tahu endingnya kayak apa kan. Ya memang sih kita pasti nungguin animenya karena kita pengen pastilah, tahu pasti. final battle-nya kayak apa itu kan. Tapi setidaknya kita udah tahu endingnya gimana, ceritanya kita udah tahu. Nah, Dari mana? Dari siapa? ya terus ini Kalau bebas kok, volume bebas. Gua gatel ya, soalnya kalau dibilang ending, kita ngomong endingnya ya. Ya kita ngomongin review ya. Review Reviewnya. overall. Gua Lu gimana? honestly nonton episode 1-2 itu sedikit bosen, tapi masih ada kayak sisi hati, ayolah nonton lagi lah, pasti bagus. Nah pas ketiga, keempat udah mulai belajar, wah itu anjir sih, sampai yang paling gua epic moment sih itu semuanya pasti setuju sih, yang pas bagian dia bertarung sama si Rui. Iblis bulan pertama kan. Nah itu paling Enggak, dia Iblis itu bulan bawa ke-6. Enggak, iblis bulan paling pertama yang dilawan, Iya, iblis iya. bulannya. iblis Lower bulannya. Moon. Tapi sebenarnya kalau lu mau ngomong iblis bulan juga si Kyogai ya namanya. Itu juga mantan iblis bulan soalnya. Iya, dia kan mantan, dia Iya, kan iya. X. Kalau X kan biasa udah dicampakkan. Udah dicampakkan. Iya, Iya. makanya X. Iya, udah nggak ini lagi ya. Iya terus lanjut nonton manga nonton manga, kalau nggak salah gue abis itu ngikutin manganya sebelum akhirnya gue ikutinnya setiap minggu ya, karena kan waktu itu gue abis itu ngikutin mentok ya, itu sampai chapter mana gue juga lupa. Cuma gue ngomongin final battle-nya sebenarnya sih lebih ke kebiasaan ya, kan ini manga pertama yang gue temuin lebih ke realistis. Ini kayak semacam sinetron Indonesia yang bagus tapi nggak ngikutin duit gitu. Biasanya kan kalau sinetron Indonesia kan bagus, wah duit Dipanjang-panjangin gitu. panjangin. Nah ini lebih oke lah gue cut karena emang impresnya udah bagus, yang kata lo tadi bilang ya. Jadinya kayak gue agak disappointed aja. Ini kan si siapa deh, nafas pertama gue lupa namanya. Tunggu. Yorichi. Iya, tahu. Oichi kan. Yoichi. Gue kan kayak kita kan semuanya dibikin beranggapan kalau si Tanjiro itu adalah reinkarnasinya, yang which is gue berharap itu dia bisa ngeluarin nafas matahari pada Tanjiro bukan pertarungan. reinkarnasinya. Bukan. Bukan. Ya enggak, maksudnya Dalam keturunan, ceritanya enggak, bukan keturunannya dia juga. bisa dibilang apa sih? Ya teman dekatnya kan ternyata kan. Iya, itu teman keturunan temennya dia. Lu berasa yang kayak paling mendekati punya nafas pertamanya itu kan talian Dewa Matahari. maksudnya Dewa Api ya. Dewa lu Matahari. maksudnya titisan kali ya. Ya lebih ke situ ya. Titisan kali Gue maksudnya. pikir di endingnya tuh bakal ngalahin si Ya kan ngalahin. ini bakal dengan itu, at least dengan nafas matahari, tapi ternyata ya yang kita semua diskus sebelumnya ya. Ya tapi Kalau larinya Ya, tapi sebenarnya tuh honest, kalau misalnya dia ngambil jalan si mana si yang typical shonen, bukan Iya. typical shonen banget Iya. kan. si karakter utamanya ngalahin jadi kan. biasa aja kan. Gue malah nggak gitu Iya, happy. itu yang kita Iya, ngomong iya, iya. kemarin. Gue malah nggak happy, gue kayak shonen banget sih. Gitu. Tapi yang bagian- jadi bagian- kayak bagian Tapi ini dia kan yang ini. udah pikir, tadi maaf, bagian dia yang udah pikir oke, gue akan ngulangin teknik 1 sampai 10 begitu terus aja. Gue pikir pada akhirnya bakal kalah, tapi dia ngulangin terus juga tetap harus dibantu dengan teman-teman yang lain kan, sampai hanya bisa ngalahin. Kalau menurut gua sih itu juga alurnya juga buat si Tanjiro memang terlalu cepat sih. Oh ya. Terlalu cepat. Dia Tanjiro-nya juga pingsan kan. Dia masih cupu sampai udah cukup jago, tapi tiba-tiba harus langsung lawan yang begitu. Ya gua sih nggak expect buat dia ngalahin semuanya sih. Ya kita berharap dia Karena dia bukan, kelihatan dia belum sehebat itu gitu buat ngalahin Muzan yang saktinya kayak gitu. Muzan. Iya. Kalau dia mendadak langsung menang, gue juga kayak tunggu kenapa Tapi- dia bisa mendadak langsung menang. Tapi itulah anime yang biasanya keluarnya ada tuh. Ya iya, gitu. tapi itu kan jalan cerita normal kalau gitu, kalau ngomong kayak gitu. Kalau itu kan nggak bikin dia jadi spesial. Tapi gue Kalau baru itu dia bikin jadi dia ya sama kayak Lu shonen lain. gimana dia mau ngalahin si apa namanya?
dia mau ngalahin si Muzan dengan pakai itu segala macem. Bahkan dia ngalahin si Akaza aja dia udah empot-empotan, udah mau mati dia lawan Akaza. Ya itu kan karena kita mungkin semua pembaca mikirnya titisan, padahalnya mungkin bakal dapetin kekuatan si Yoichi lah atau apalah. Waktu kan ada scene momen dia mimpi gitu kan, mengingat Ya, masa lalunya. itu terlalu shonen sih tadi sih. Kalau Ya, itu ya. terlalu shonen sih. Kalau sampai begitu itu dan sebetulnya yang kalau kita lihat di endingnya aja yang dimana si Tanjiro tuh mimpi habis itu dia yang Iya. ya teman-teman yang ngangkat semua Iya. itu juga adegan shonen banget. ya. Ya, Jangan kok ya, di sini aja ya, kok kan ya. jadi lebih baik. Yang sebetulnya di cara itu gue juga agak kayak oke, itu shonen banget. Itu Ya. itu fairy tale banget. Tapi Ya, sebenarnya kan kalau drama lah ya. Kalau lebih realistisnya kan dia Kalau yang pada- balik karena obatnya si Tamayo kan. Pasti pada tahu kan fairy tale ya, Pak. Itu fairy tale banget. Dengan kekuatan nakama. Iya. Oh. Tapi kan itu balik lagi Ya. obat sebenarnya kan. Ya, Obatnya sejak Tamayo. waktu dia disuntik sama Yang si disuntik. Ya. Let's face it, dalam ceritanya dia kan nggak bilang dalam ceritanya, di dalam simbolismenya itu kan bukan obat Tamayo yang narik. Memang Dalam bukan. simbolismenya itu adalah Ya, ada teman-temannya. teman-temannya Iya. yang termasuk adanya juga. Ah. teman-temannya yang pada teriak-teriak. Iya, alasannya karena obatnya betul, tapi Iya. simbolismenya kan nggak gitu. Iya. Tapi gue jadi notice ketika kita ngomong tadi, ternyata gue baru sadar final battle-nya itu sebenarnya Tanjiro tidak banyak andil. Iya nggak sih? Banyak cuy. Banyak lah. Dia sekitar dia bukannya lama pingsan ya. dia lagi. setengah battle terakhir tuh isinya dia doang. Dia itu yang nahan si Muzan terakhir banget, itu udah tinggal dia. Iya. Waktu dia si Muzan kan waktu dia udah mau matahari, apalagi yang waktu udah mau matahari itu kan. Itu kan si Muzan kan si Gyu sama si itu yang nusuk kan sama si Tanjiro kan. Dia nahan tuh sampai terakhir. Andil dia banyak. Tanjiro tuh dari setengah battle yang battle lawan Muzan ya, itu kan setengahnya itu dia. Tapi dari Muzan Ya memang yang lain-lainnya kayak si Obana, Iya, si itu siapa Kanroji. nggak kan Doji hilang kan dia kan cuma di Kanroji awal, hilang. habis itu kan cedera Nah. baru muncul belakang lagi. Iya. Cuma gue ekspektasi agak berlebihan malah di final battle si Gyomei. Gyomei-nya gue pikir bakalan banyak. Ya kan Gyomei kan dia yang paling banyak lawan si Kokushibo. Iya. Kayak waktu lawan Kokushibo kan basically kan dia yang paling banyak nahan Soalnya kan Gyomei tuh dibandingin yang lain. Gyomei tuh paling kuat lah ya. Kalau kita bisa bilang dia pilar paling kuat. Gua sih expect dia waktu lawan Muzan tuh dia kan sampai ngomong lawan Kokushibo kan, oh ini nanti gua mau keluarin ini buat lawan Muzan nih. Tapi ya udahlah gua pakai buat lawan lo aja deh. Yang berurat-urat itu loh. Tapi BTW ngomongin tentang dia, yang dia jurusnya yang paling biasa aja nggak sih? Lebih kekuatan doang nggak sih? Dibanding dengan pila-pila yang lain. Ya kalau lu ngomong jurus sih iya, tapi dia kan dia punya power yang luar Iya, biasa. lebih powernya yang luar biasa. Ya kalau itu gitu lu dia. ngomong kayak gitu Muzan juga sama. Muzan kagak Iya. ada jurus. Muzan juga Muzan cuma nggak ngasih skill. tentakel doang kan. Iya. Sama sama dia punya jantung banyak, sama lehernya diputusin nggak bisa ngefek. Harus jantungnya ditebas semua kan, atau enggak sinar matahari. Ya oke lah, sekarang gini deh, pindah topiknya ke yang endingnya sebenarnya tuh banyak yang agak-agak kayak kontroversi, ya bukan kontroversi, 50-50 lah reviewnya. Bukan cuma ending ya, maksudnya si Tanjiro-nya juga sembuh lagi, Tanjiro ya apalagi kan ada satu chapter dibilang wah dia mati, ternyata dia hidup lagi. Itu kan juga jadi kayak agak 50-50 lah. Tangan dia buntung terus pas opini di iblis muncul lagi. opini publiknya tuh 50-50 lah di situ. Ah. Yang di bagian Tanjiro jadi demon tuh juga agak 50-50 kayak ini plot apaan gitu. Iya. Kayaknya tambahin. Ditambahin dikit, Ah, ada 2-3 chapter apa ya. Karena ya lo pada gimana? Ya, pendapatnya lah sama sekitar berapa chapter tuh? 5 chapter paling belakang yang agak kontroversi. Bukan kontroversial lah, tapi opininya kebelah. 50-50. Opininya kebelah. Gimana pendapatnya? Ya. Kita 5 chapter terakhir lah. Yang tadi yang gue omongin lah. Kalau gue sih ya apa ya? Memang gue kan orangnya begitu apa namanya? Begitu selesai nonton itu gue biasa langsung loncat dulu ke belakang dulu. Gue mau cari tahu endingnya dulu. Oh endingnya begini. Oh, gitu? Iya, gue begitu orangnya. Jadi kalau ada sesuatu yang udah selesai, gue pengen tahu dulu belakang. Enggak, dia punya option buat gitu. Kita kan nggak punya option. Kita Iya, kan mesti iya. nunggu tiap minggu. Kalau yang ikut, dia punya kalau gue option. nonton One Piece gue nggak bisa kan sekarang. Heeh. Ya tapi pas gue nonton jadi ekspektasi gue udah kayak oh oke, Tanjiro udah jadi demon bla bla bla. Jadi udah penasaran itu udah nggak ada gitu kan. Jadi udah begitu ditanya opini ya kita udah kayak oh ya udah ikutin aja gitu.
udah nggak ada gimana lagi. Harusnya nggak gini nih, harusnya gitu nih. Ya, Gue udah nggak ada opini. Kalau kan 5 chapter terakhir berarti dari mana? Dari pas dia udah ya kebakar kisah sama sekali ya? Ya, yang pokoknya intinya Tanjiro udah jadi final demon. battle deh. Tanjiro jadi demon. Sebenarnya gue fine aja sih perihal itu, karena menurut gue make sense ketika si Tanjiro kan akhirnya ngorbanin diri kan buat megangin itunya, akhirnya dia diselimutin bareng sama Enggak. Gue nggak tanya jalan ceritanya. Maksudnya lu suka nggak? Gue tanya opini. Lu suka nggak? Karena kalau mau ditanya, dia nggak, dia bisa aja bikin option Tanjiro mati di situ. Ya. Dia nggak usah bikin dia jadi demon. Dia nggak bikin itu jadi happy ending gitu. Dia punya option di situ, atau dia bahkan dia punya option buat bikin Tanjiro nggak usah jadi demon ya, langsung bangun aja. Ya. Dia punya option kok. Nah, jadi pertanyaannya bukannya itu jalan cerita yang make sense atau enggak, tapi lu happy nggak sama option yang dia pilih? Gue don't mind sih kalau balik lagi kalau kayak gitu. Kalau misalnya tanya gitu, gue lebih ke don't mind. Gue nggak ada masalah dia jadi demon terus balik lagi jadi manusia. Pada akhirnya lebih berarti nggak ada masalah sih. Kalau buat gue sih intinya sih gitu. Ngikutin alur aja. Ngikutin alur aja gue. Ya itu yang tadi gue bilang make sense aja pada akhirnya jadi demon. Karena gue baca komen juga, wah ini pasti jadi demon atau ini pasti ini udah segala macam. Gue terima aja. Ya kalau di situ gue bukannya nggak suka, cuman gue nggak begitu interested. Jadi basically sebelum 5 chapter itu kan gue nungguin tiap minggu juga kan. Sebelum itu pas lagi final battle gue betul-betul nungguin chapter selanjutnya. Cuman pas yang di bagian demon gue kayak whatever. Ya masuk mode kayak whatever. Kenapa emang? Karena tahu endingnya, pasti Iya. dia jadi demon. Terus dia jadi manusia lagi. Dia pasti jadi manusia lagi. Apalagi si Nezuko kan udah jadi manusia lagi kan. Iya sih. Terus dan Iya apalagi sih. abis itu si Kanao randomly kita nggak pernah Iya. dikasih tahu sebelumnya sama sekali. Tahu megang obatnya Tahu si dia ada obatnya Tamayo. juga. Iya sih itu sih. Terus Iya. kayak kenapa dia bisa ada obatnya juga ya? Padahal kan cuma dibilang sebelumnya kan siapa sih Shinobu sama Shinobu. si Tamayo bikin kolaborasi. obat buat Nezuko aja kan, sama yang buat obat yang Muzan. si Muzan kan. tidak nyebut ada Kan obat nggak satu nyebut lagi. ada satu obat lagi yang randomly Iya. si Kanao pegang dari mana Iya. nggak tahu. Tahu gue punya obat. Oke. Sampai lu- Tapi ya itu kan. Dia ada jelasin sih, tapi ya jelasinnya cuma begitu doang. Dia bilang, ada- ini kalau ada misalnya nggak pegang cukup satu nih, lagi. ada nggak cukup, lu pegang satu lagi ya. Iya, maksudnya Iya. ngapain orang yang di battle di depan yang dikasih obatnya? Ini mana-mana tuh dikasih tuh kayak yang apa tuh yang pada pakai Iya, rescue-nya. bagian rescue di mana-mana disimpan ke sono. Bukannya karena yang lagi battle di depan. Ya kalau pecah gimana ya tengah. Gua sih karena belum juga dia battle lawan Doma itu kan udah kayak apaan Doma kan? iya. Gue nggak percaya itu obat nggak pecah di situ. Doma sih. Kecuali dia ngambil di tengah-tengahnya, di tengah-tengah habis dia battle lawan Doma dia ngambil. Itu beda. Tapi kita kan nggak dikasih tahu. Yang kelihatan buat gue malah jadi cuman dia randomly ada gue punya. Kayak oke. itu lebih kalau gue berarti kalau kayak gitu gue ngerasa gue nikmatin bacanya aja sih. Jadi ketika ending kayak gitu Ya maksudnya ya lu nikmatin nggak mikir aja kan? Iya. Lu nggak mikir Yang gue aja. sebel hanya si final chapternya aja, kenapa harus ke masa depan jauh sekali. Nah, Ada itu anaknya. juga atau lagi tuh, itu juga tuh yang kayak Itu gue sebel sih. kontroversial juga Itu sih. gue sebel. Itu gue paling sebel di situ sih. Dimana kenapa endingnya nggak kasih lihat mereka Mereka punya abis petualangan terus mereka mau ngapain gitu. nggak dikasih lihat, cuma dikasih lihat mereka terakhir nyapu kan kalau nggak salah. Iya. Ya udah itu habis itu Si nyapu atau Tanjiro ngapain lah. dijenguk banyak orang lah. Ya pokoknya gitu. Iya, si Tanjiro dijenguk banyak Nah, orang. Iya. Nah itu makanya. Nah itu gimana kalau Nezuko dilus-lus sama si itu. Ya ending di kalau masa kalau depan. gua sih berasa itu tadi sih, merasa terlalu tidak ada hubungannya dan udah dihilangin begitu aja. Mestinya menurut gua sih kasih lihat dulu mereka punya kehidupan normal dulu, baru terserah mau dibikin berapa tahun kemudian, itu tinggal terserah mereka. Tapi jangan di cut begitu aja sih, menurut gua itu agak-agak terlalu apa ngomongnya ya, terlalu Potongnya terlalu jauh. Iya terlalu mendadak dan terlalu nggak nyambung aja gitu. Tiba-tiba aja udah hilang terus udah anaknya si ini ya kelihatan sih ya itu anak-anaknya siapa sih. Cuma mending anak itu udah cucu untuk iya bukan anak malah. setidaknya udah 3 generasi sih. Karena kan dia bilang kan buku great grandfather kan. Iya. Itu setidaknya udah at least 3 generasi. Gue sebel banget sih sampai tuh Karena gua si itu kan berarti sekitar
Si Oyakata itu udah umur berapa ya? Yang muda, yang Kiria. Supposed to be kalau 100 kayak berapa gitu dia bilang? mestinya sudah 100 berapa. Nggak dibilang sih, cuma dibilang yang paling Orang paling tua di Jepang kan. Cuman Ada mestinya. 100 berapa deh kalau nggak salah deh. 100 Emang berapa? ada? Kayaknya ada. Dia nggak tertarik sama itu. Gue sebel sama gue skip. Nggak, mungkin dia cuma kayaknya nggak ada yang pastinya, cuman kalau kita lihat dari awal startnya itu kan di zaman Taisho, itu kan sekitar 100 tahun Setelah yang lalu. Kalau kita lihat make sense-nya ya, maksudnya Yeah. kalau kita lihat ya, tapi kita kan nggak tahu tuh Taisho tahun berapa juga kita nggak tahu. Tapi zaman itu sekitar 100 tahunan yang lalu, jadi ya kalau misalnya kita anggap Kiria waktu itu 10 tahun ya Kiria 8 tahun waktu itu. ya give or take ya. Kiria 8 tahun. Dia bisa 128. Kayaknya dia 120 130 deh waktu Ya. di situ. 130 Pokoknya dan sekitar jarak kalau lu 100. pakai hitungan sekitaran segitu 100 sekitar tahunan 100-an tahun. yang at least berarti udah 3 generasi Iya, ya. 3 generasi paling nggak. Kan dia juga ada great grandfather, itu udah pasti 3 generasi plus. Bisa aja 4, bisa aja 5. Itu terlalu random sih. Kalau dikasih satu generasi mungkin akan beda cerita sih. kalau gue sebel banget sampai yang terakhir tuh gue nggak skip tapi bacanya jadi apaan sih ini langsung scroll. Maksud gue lebih buat gue satisfied dan menyenangkan ketika ending itu at least ya ngejelasin si Tanjiro setelah sembuh kemana, sama Nezuko kemana, si ini jadinya kayak gimana gitu lebih deket daripada langsung lu loncat ini apa. Mereka terakhir cuma ke rumah, Sekolah gitu. Nggak ada pulang ke rumah, udah habis. pulang ke rumah, terus sembahyang aja kan di Iya, pulang ke rumah nyapu. kubur itu ya. Nyapu, bikin makan, udah habis itu langsung ke masa Iya. depan Pak, Iya. flashback itu namanya jump ahead. Time kali. skip. Time skip. Nah, time skip ke depan. Nah, ya Lu sebel nggak? gue gimana ya? Kalau pertanyaannya gue lebih excited atau enggak, jawabannya ya buat final chapter gue excited banget. Maksudnya pengen banget lihat ya. Pengen banget Iya. lihat. Nah, cuman pas udah lihat, nah itu yang ya final chapternya juga agak bikin gue kayak whatever, tapi at least gue ngelihat final shotnya gue oke. At least final shotnya, final shot. Nah, ya nanti di anime juga Foto boleh. kan. Setidaknya gue kayak oke fine, tapi cerita ini masa depan itu shonen banget juga. Iya kah? Maksudnya lu punya keturunan semua mukanya sama lu anjing. Ya itu juga tadi gua mau komen sih. Dan 3 generasi itu nggak mungkin mukanya sama, coy. 3 generasi mukanya sama. Kalau makanya gua bilang kenapa nggak satu generasi aja. Kalau satu generasi itu tuh mukanya sama masih ya. Soalnya problemnya gini deh, itu 3 generasi ke bawah. Mukanya sama semua lu, dan kebetulan mereka semua kenal. Iya jadi teman ya. Iya. Kebetulan ada yang satu sekolah semua. Cuma yang beda sih itu si Kebetulan. si yang babi hutan siapa namanya? Inosuke. Kan dia anaknya tuh peneliti atau Iya, apa dia gitu. jadi beda jauh banget. Beda jauh lah. Kan lebih seneng gue kalau kayak endingnya Naruto lah, si Naruto jadi Hokage, atau endingnya si Fairy Tail ya, akhirnya mereka kumpul bersama nggak ada yang mati, kan lebih. Gua rasa gitu. purely yang mau ditekankan di ending tuh cuma satu sih gua rasa. Cuma turunannya si Ubuyashiki itu kan tadinya dibilang mati pada umur Setuju sih. pada umur 30 ya kalau Iya. nggak salah ya. Iya, paling tua. iya. Nah, itu dibilang setelah Muzan mati Ya, mereka bisa umur ke- panjang sampai jadi 100 sekian. Gua rasa Setuju poinnya sih. cuma itu doang, tidak ada yang lain. Walaupun sebetulnya kalau dia emang cuma mau bikin poin itu, dia bisa kan 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, nggak usah sampai 120 tahun ke depan atau Akhirnya berapa at least gitu. dia udah ngalahin umurnya 30-an. Iya. Nggak record ya, cukup 50 tahun ke depan itu 120 tahun. 50 tahun ke depan at least si Tanjiro masih ada gue rasa. Iya, possible kan Tanjiro itu kan kayak beberapa 16, 17. 16 ya. Heeh. 14 kan awal mula, terus dia Iya. time skip 2 tahun kan. Iya. Jadi- Bukan time skip sih, tapi Iya, latihan latihan, 2 tahun. Latihan 2 Jadi tahun. sebenarnya nggak perlu sampai loncat segitu jauh. Cuman ya oke lah. Itu endingnya. Ya overall gimana? Oh, gue Kimetsu. overall satisfied untuk Kimetsu. Masuk ke list anime yang bakal gue rekomen untuk teman-teman pecinta anime. Ya kalau misalnya gue tanya ada kelebihan kekurangannya apa? Kelebihan kekurangan.
Ya itu yang tadi gue sebut sih. Gue ya yang misalkan kita setuju itu realistis final chapter-nya bukan dia ngalahin. Titisannya pada akhirnya dia tidak ngalahin sendiri. Tapi gue agak disappointed di situ sih. Tapi ya karena gue pembaca anime yang Lu shonen yang banget biasanya ya. kayak gitu-gitu kan, titisan lu Ya. pasti punya ilmu, lu pasti nggak bakal ngalahin. Tapi Ya, ternyata lu enggak. nanti ngarepin Iya. Luffy one on one lawan Kaido gitu. Kita soalnya ngeliat Yoichi tuh kuat banget. Lu harapin Luffy one on one ngalahin Kaido Luffy di pantai. Aku gitu. aja udah itu gue juga Ya, bener ya, sih, gue itu. nggak kebayang sih Luffy bakal ngalahin. Tapi Kaido susah gitu. sih, itu susah. Iya, Udah, ya, balik paling lagi. kayak gitu. Sama endingnya yang gue paling sebel dari semuanya sih. Gitu sih. Tapi untuk overall itu yang bakal gue rekomen buat semua. Ya kalau misalnya dari 10 lu kasih berapa? 9. Kalau gue secara overall sih cuma satu sih yang gue cuma bisa bilang sih. Kalau kesan yang gue dapat setelah gue baca itu sih, kehilangan. Anjir, kagak ada lagi bacaan gue yang model kayak gitu. Kehilangan gue, Gua pikir cuy. kehilangan apa? Gue kehilangan, cuy. Begitu gue kayak ini terus di rumah kayak Lu masih beli One Piece kan? baca, tapi One Piece tuh lambat sekali sekarang gue nonton. Karena itu kan gue maraton. Ya, Beda dia One sama Piece- yang gue ngikutin. One Piece udah punya hak untuk libur 2 minggu kapanpun. Kalau kemarin kan Kimetsu harus libur, harus ada setiap minggu. Liburnya paling 1 kali doang atau 2 kali. Iya, tapi maksud gue berasa kayak, oh ini cerita bagus banget. Cuma memang untuk terakhirnya itu agak kayak ya udahlah gitu. Gue juga tidak terlalu mikirin gimana, cuma ya udahlah gitu. Tapi ya itu doang. Gue berasa kehilangan aja sama itu. Ya. Gue nunggu animnya sih. Ya. Animnya gue Terus, pengen banget tunggu. overall? Ya 9. Overall gue kasih 9. BTW anime pasti Oh iya, gue movie cuma dulu ya? kalau kekurangannya itu tadi terlalu cepat Movie aja dulu sih. berarti langsung ke season 2 berarti ya? Mestinya. Movie. Ya kita nggak tahu lah. Ini kan lagi zaman pandemi gini, kita juga nggak bisa ngomong ya. Masa Iya. Jepang udah mulai itu lagi kok. Iya, tapi mereka juga pasti mesti ada social distancing deh kakak, Iya. protokolnya. Ya kalau gua ya simple, Dia Kelebih- berapa 1 sampai 10? 9. 9 gue. Oh. Kelebihannya ya dia ceritanya yang simple. Dia ceritanya Ya. nggak bertele-tele, dia Original simple. nggak sih lebih menurut lo? Hah? Original nggak sih menurut lo? Original sih enggak sih gue bilang. Zaman sekarang lu bikin cerita yang 100% original juga nggak bisa. Iya, susah. Iya. Karena semua udah pakai, banyak kan udah karena pada pakai. Lu pasti ada ngambil nanti dari unsur sini nanti Setuju. lu jadiin satu semua, lu Lebih kombinasi. Lebih ke inspired mungkin ya. Maksudnya itu tahun 2020 ya. Iya. Kalau lu hidupnya di tahun 1550, mungkin lu masih bisa bikin cerita original. Setuju itu, setuju. Tapi lu tahun 2020, lu kan udah baca banyak banget kan. Iya. Nanti pasti lu ada ide dari sini, Oh, ini ide ada dari dari sini, sini, ide dari sini ya. iya, betul. Jadi gua nggak mau kalau soal original atau enggak ya tinggal Betul sih. kemasannya interesting atau enggak. Dan ini Betul. kemasannya interesting. Iya. Ceritanya simple. At least itu yang gue puji, ceritanya simple. Tapi kalau di saat dia waktu mesti kasih yang ngena gitu, dia bisa kasih yang ngena. Lihat flashbacknya. Itu biasanya kena banget itu. Ya flashbacknya simple. Tidak ada yang nggak bertele-tele. bertele-tele. Setuju. Tapi kena. Ya ada impactnya langsung. Gila. Nah, walaupun dia strategi kasih flashbacknya agak beda ya. Dia kan flashbacknya bukannya di depan sebelum battle, tapi di belakang belakang, setelah battle. Pas udah dia flashback kan karena dibilang pada waktu orang udah mau mati, Iya. muncul bayangannya masa lalu. Tapi Iya. itu bikin jadi kayak kasihannya lebih gitu. Flashback si Iya, Azaka yang gue bilang, ah, anjir lu bisa jadi orang Akasa. baik. Akasa, Lu bisa jadi orang baik anjir. Kalau yang di depan itu mungkin dia strateginya beda ya. Kalau di depan itu dia bikin flashback buat protagonis. Jadi kita bikin protagonisnya itu jadi pengen menang gitu. Kayak One Piece biasa gitu kan. Protagonisnya kita dukung protagonisnya Iya. banget. Tapi kalau yang dia pakai sistem flashbacknya buat yang antagonis. Itu Buat- bikin kita jadi kasihan sama antagonisnya. Kita bikin jadi Mati. kayak Kita punya sudut pandang yang lain. Buat kita jadi punya sudut jadi pandang lain. kita ngerti kenapa dia gitu. Agak beda. Flashback yang lu nggak terima. Agak beda. Maksudnya kalau lu pikir kan iblis rata-rata mati, ternyata mereka dulunya tuh baik, cuma karena ini hanya jadi orang jahat kan. Flashback yang paling lu nggak terima, lu emang orang jahat aja tai. Flashback Kalau gue sih Menurut gua bilangnya Doma. Doma sih. Enggak, emang cuma Doma doang yang dibikin kayaknya jahat doang. Memang jahat tai. Memang cuma Doma yang dibikin memang pada dasarnya Iya. itu memang udah jahat dari kecil. Yang lainnya kan baik-baik semua tadinya, Iya. normal aja. Doma kan dari kecil udah kayak ngebego-begoin orang. Iya. Ah. Orang tuanya mati kan dibunuh iblis. Nah ya itu kelebihannya. Kalau ditanya kekurangannya terlalu pendek dan terlalu simpel Ya, juga. terlalu Ya, pendek. kalau
dia banyak banget yang dia plot yang dia basically dia buang aja plot Iya. Blue Lily, Spider Lily. Iya. Blue Spider. Bunga laba-laba biru. Dibuang aja deh kayak ini poinnya apa? Wah, nggak tahu deh. Nggak ada. Ya udah deh. Oh, nggak dijelasin juga kenapa bunga itu yang bisa ini Iya, nggak dijelasin, itu tuh dilepas aja. Habis itu sistem rankingnya mereka. Iya. Mereka ada banyak banget, ranking 10 ya kalau nggak salah ya. Ada, iya ada banyak. Tahu-tahu, ya who cares siapa ranking siapa. Iya, Itu itu kan mana ya? itu bahkan yang kalau lu notice tuh cuma yang si itu, yang disebutin ranking itu cuma di awal banget dijelasin. Terus sama yang waktu nolongin si Zenitsu, yang waktu lawan si Kaigaku ya. Kaigaku tuh si Yoshiro kan nyuruh-nyuruh tuh. Terus yang satu bilang, "Lu apa lu ranking lu? Ntar kalau ranking lu lebih rendah dari gua tabokin iya. juga lu." Ya, Gitu. paham. Intinya Ingat, rankingnya itu yang di depan kayaknya supposed to be penting, ternyata nggak penting sama sekali. Ya, Ya, kita kan berpikir dia akan merintis ranking ya, itu Iya. 4 orang itu Jadi ya. sebenarnya banyak Ternyata ngelos gitu aja kan. Iya, banyak plot yang kelihatannya di set up tapi habis itu daripada panjang-panjang Udah, cut aja. cut. ya udah. Iya sih. Cuma itu doang. Cuma udah cukup bagus sih. Ya kalau gua mesti kasih kalau gua Lu? kasih ranking 1 I guess 8. Oke. Karena ya animenya yang luar biasa. Animenya luar biasa. Iya. So ngalahin One Piece gua Dan juga sih. wow aja, gue nggak bisa bilang apa-apa, animenya Ya, ya. wow. Animenya Ya. Wow, dan apalagi nanti season 2, abis ini kan battle-nya gila-gilaan kan. Nah, gua nggak tahu tuh. Animnya kan battle-nya ya nanti akan ditonjolin kan. Tidak ada dramanya ya. Kalau di season Drama. yang satu ini kan ada dramanya. Apalagi drama yang terakhir yang waktu lawan Rui itu kan ada dramanya yang membuat lu orang tuh terbawa suasananya gitu. Ya, menurut tapi gua. kamu udah baca manganya kan? Kalau di manganya ya Drama. kita udah bisa lihat kan dramanya emang makin lama makin sedikit. Makin sedikit actionnya makin banyak. Makin banyak. Ya, takutnya menurut gua orang tidak akan merasa sebagus yang pertama takutnya. Itu doang maksud gua yang gua khawatirin. Kalau dari action pasti akan makin improve. Actionnya sih gua nggak bisa Actionnya- nunggu lagi loh itu yang. Iya, gila-gilaan sih. Ya action yang gue tungguin sih yang kata nanti di scene kereta api sih, movie-nya sih. Goku. Action yang gue paling tunggu dari semua nanti bakal Yang yang Goku lawan pendek. Kokushibo sih. Iya. Ya, itu semua. Gua sama, gua yang waktu dia lawan Kokushibo. Kalau yang di kereta api gua ngerasa actionnya nggak banyak sih. Goku sih deh gue pendek kekuatannya sih di dalam bentuk anime ya. Itu Ya. kekuatan terakhir dia, habis itu mati dia. Kita ngeliat lagi. Ya, gitulah guys. Yang maksudnya habis ini hebat. Klik like, share, subscribe, dan follow sosial media kita. Linknya ada di mana? Di kolom description. Ya, kalau suka main channel kasih like kakak paman bibi kakeknya kasih siapa lagi? Kasih tahu penggemar anim, penggemar manga. Ya, Silakan. Manga atau mangga? mangga biasa. Mangga, ya, ya. mangga. Dan silakan komen manga apa lagi yang Ayu manis gitu. kita bahas guys. Kita tahu semua manga nggak Ya. juga sih. Ya, kita juga nggak tahu semua manga. Ya, dan kita juga bakal bahas yang Iya. Western punya lah, kita juga bakal bahas Apa Pak? Donald Bebek. Donald Bebek, DKK, kita bakal bahas. Kita pasti Series- bakal bahas si film-film movie ya. film Disney lah, film Ya. Warner Bros lah, film apa kita bahas yang ada di Netflix Kita lah atau akan apa. rekomend Kami juga pop culture. tontonan untuk kalian nanti di Nah. ini. Nggak tahu, kita belum pasti episode selanjutnya apa, dan kita juga soalnya belum tahu kapan kita punya waktu buat lagi ya. Ya cuma nanti pasti cukup interesting lah buat fans apa pop culture juga ya. Thank you guys for watching. See you again.